Salam sehat teman-teman pejuang CPNS 2020. Semoga tetap semangat dalam belajar. Kali ini kita akan membahas contoh soal-soal varicode dari teman-teman yang sudah ujian. Contoh-contoh soalnya misalnya nomor 1, menghitung luas diarsir pada lingkaran. Luas daerah yang diarsir pada gambar di samping ada gambar lingkaran, terdapat bangun persegi di tengah. Maka rumus cepat untuk mencari luas daerah yang diarsir itu adalah luas diarsir itu rumus cepatnya gunakan saja 4/7 kali S kuadrat. Nah, 4/7 S-nya yang mana? S-nya adalah sisi persegi. Jadi 3,5 kali 3,5. Nah, 4/7 kali 3,5 ini kita ubah menjadi 7/2 supaya lebih mudah. Jadi 7/2 kali 7/2 dapat kita bagikan kali bagi silang 71 bagi 2 1 2 bagi 2 lagi habis 1 1, maka tinggal 7. Maka jawabannya adalah 7 cm kuadrat. Nah, jadi untuk mencari luas bangun yang diarsir seperti ini, ingat saja rumusnya 4/7 kali sisi kuadrat, sisi persegi kuadrat. Nah, contoh berikutnya menghitung luas diarsir pada persegi. Ini contoh yang berbeda. Ini bangun lingkarannya yang sudah berada di tengah. Jika panjang sisi persegi adalah 7 cm, tentukan luas daerah yang diarsir. Maka luas daerah yang diarsir dapat kita hitung. Luas arsiran sama dengan luas persegi dikurang luas lingkaran. Jadi luas persegi kurang luas lingkaran. Nah, luas perseginya sisi kali sisi atau 7 kali 7. Luas lingkarannya pi r kuadrat. Jadi sisinya 7 kali 7 kurang 22/7 kali, nah jari-jarinya 7/2 kuadrat. Nah, 7 kali 7 49 kurang 22/7 kali 7/2 kali 7/2. Nah, ini kita bagi silang, 1 habis 11. Jadi 11 kali 7 77/2. Jadi 49 kurang 77/2. 77/2 sama dengan 38,5 sama dengan 10,5 cm persegi. Nah, contoh berikutnya terdapat 4 lingkaran sama besar dengan jari-jari 7 cm. Luas daerah yang diarsir adalah, nah untuk menghitung luas daerah yang diarsir, maka pertama sekali jika ada soal seperti ini kita uraikan dulu masalahnya. Jadi langkah pertama itu kita buat titik pusat di setiap lingkaran. Nah, jika ini titiknya kita hubungkan dengan garis, maka menjadi sebuah persegi. Nah, kemudian
kita perjelas lagi. Yang ini seperempat lingkaran, ini seperempat lingkaran, seperempat lingkaran, dan seperempat lingkaran. Jika 4 bagian seperempat lingkaran ini kita jadikan jadi satu, maka menjadi satu buah lingkaran. Nah, untuk menjawab luas daerah yang diarsir, maka luas arsiran sama dengan luas persegi dikurang luas lingkaran. 4 bagian lingkaran ini jika kita satukan menjadi satu lingkaran, jadi luas satu buah lingkaran. Jadi luas perseginya sama dengan sisi kali sisi. Jari-jari lingkarannya 7, ini 7, maka sisinya 14. Jadi 14 kali 14 kurang luas lingkaran. Luas lingkaran itu pi r kuadrat. Jadi 22/7 kali r nya 7 kali 7. Jadi 14 kali 14 kurang 22/7 kali 7 kali 7 sama dengan 196 kurang dibagi 1, 7 kali 22 154 sama dengan 42 cm kuadrat. Nah, berikutnya contoh soal jarak berpapasan. Contohnya, Dani berangkat dari kota A ke kota B pada pukul 10 dengan kecepatan 60 km per jam. Budi berangkat dari B ke kota A pada pukul 11 dengan kecepatan 40 km per jam. Jika jarak A ke kota B 300 km, pada jarak berapa mereka berpapasan? Nah, untuk menjawab soal jarak berpapasan ini, maka kita gunakan rumus waktu berpapasan itu sama dengan jarak A ke kota B dikurang selisih jarak per kecepatan 1 tambah kecepatan 2. Nah, selisih jarak yang dimaksud di sini adalah, jadi selisih jarak kita hitung dulu. Selisih jaraknya adalah kecepatan yang pertama kali selisih waktu. Jadi kecepatan pertama, kecepatan Dani itu adalah 60 km kali selisih waktu mereka berangkat 1 jam. Maka 60 kali 1 adalah 60 adalah selisih jaraknya. Nah, kita masukkan ke rumus. Jarak A ke kota B itu 300 km kurang selisih jarak 60 per kecepatan 1 tambah kecepatan 2. Kecepatan Dani 60, kecepatan Budi 40 km. Jadi 60 tambah 40 sama dengan 300 kurang 60 240 per 100. Nah, sama dengan 24 per 10 atau 12/5 jam. Ini waktu berpapasannya. Nah, pada jarak berapa mereka berpapasan? Nah, jarak berpapasan sama dengan 60 kali 12/5 sama dengan 12 kali 25 144 km. Kalau tanyakan dari B, maka 40 kali 12/5 jarak berpapasan dari B
sama dengan 96 km. Nah, berikutnya harga akhir dari diskon ganda. Contoh soal, sebuah topi dijual seharga 120.000, diberi diskon pertama 20% dan diberi lagi diskon kedua 5%. Itulah harga jual topi tersebut. Nah, yang pertama kita hitung dulu diskon pertama itu 20%, 20 per 100 kali 120.000. Maka ini red 20 kali 1.200 sama dengan 24.000. Nah, harga setelah diskon pertama 120.000 kurang 24.000 sama dengan 96.000. Nah, diskon kedua 5%, jadi 5 per 100 kali 96.000 sama dengan 5 kali 960, 4.800. Nah, harga setelah diskon kedua sama dengan 96.000 kurang 4.800 sama dengan 91.200. Nah, contoh soal berikutnya tentang bilangan prima. Bilangan prima yang terletak di antara 20 dan 50 adalah, nah, pertama sekali teman-teman harus mengetahui dulu apa itu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor. Jadi bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri antara 20 dan 50 itu adalah 23, kemudian ada 29, kemudian 31, kemudian 37. Nah, inilah bilangan-bilangan yang merupakan bilangan prima yang terletak di antara 20 dan 50. Nah, jika ditanyakan jumlah bilangan prima yang terletak di antara 20 dan 50, ya kita jumlah saja. Jumlahkan semuanya sama dengan 120. Nah, soal berikutnya, menentukan nilai ulangan berikutnya jika diketahui rata-rata sebelumnya. Contoh soalnya, Andi mendapat ulangan sebanyak 5 kali, yaitu 10, 8, 8, 9, dan 7. Agar nilai rata-ratanya menjadi 8,5, berapa nilai ke-6 yang harus didapat Andi? Maka cara yang kita gunakan jumlah ke-5 nilainya, jadi 10 tambah 8 tambah 8 tambah 9 tambah 7 tambah X sama dengan nilai rata-rata 8,5 kali 6 karena nilai ke-6. Kali 6, jadi 10 tambah 8 tambah 8 tambah 9 tambah 7 itu sama dengan 42. 42 tambah X sama dengan 6 kali rata-rata. 6 kali 8,5 itu 51, maka X sama dengan 51 kurang 42 sama dengan 9. Maka nilai ke-6 yang akan didapatkan Andi harus bernilai 9. Berikutnya menentukan FPB atau KPK. Salah satunya mungkin ditanyakan di dalam soal. Jadi kita buat cara untuk mencari kedua-duanya. Jika salah satunya nanti ditanya, boleh kita gunakan caranya.
Tentukan FPB dan KPK dari 60, 72, dan 90. Jadi kita buat dengan cara membagi bersama 60, 72, 90. Nah, ini kita bagi dengan bilangan prima paling kecil 2. 60 bagi 2 30, 36, 45, masing-masing bagi 2. Kemudian bagi 2 lagi 15, 18. Ini karena tidak bisa dibagi 2, tetap kita tulis 45 bagi 2. Ini tetap 15, 9, 45 bagi 3, karena tidak bisa lagi bagi 2. Ini 5, 3, 15 bagi 3. Ini tetap 5, 1, 5 bagi 5, 1, 1, 1. Nah, maka FPB-nya adalah bilangan yang bisa membagi habis ketiga bilangan ini. Jadi kita tandai dulu bilangan 2. Ini habis, membagi habis bilangan ini semuanya, kita kurungi. Kemudian 3. Ini juga membagi habis bilangannya. Jadi FPB-nya adalah yang ada di dalam kurung 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, jika dicari KPK-nya adalah kalikan semua bilangan yang ada di sebelah kanan. Jadi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5. Ini 8 kali 9 kali 5. 8 kali 5 40 kali 9 360. Nah, contoh berikutnya ada lagi soal yang sebenarnya mengecoh saja. Misalnya menghitung bilangan yang habis dibagi 5, 6, 9, dan 11. Ya, kita cari saja KPK-nya. Jadi kita cari KPK dari bilangan yang ini. KPK dari 5, 6, 9, dan 11. Cari KPK-nya seperti cara yang di atas, dibagi 2 begitu, dan selanjutnya. Nah, selanjutnya ada soal menghitung akar pangkat 3 seperti FR yang sudah masuk. Nah, untuk mencari akar pangkat 3 dari bilangan ini, jadi kita uraikan dulu. 750 per 24 kali 54. Nah, 24 kali 54 itu sama dengan 1296. Nah, sama dengan ini, kita uraikan lagi. Ini kita buat sama-sama dibagi 6. Jadi 125 per 216. Maka akar pangkat 3 dari 125 sama dengan 5. Akar pangkat 3 dari 216 adalah 6. 5 per 6.
Nah, selanjutnya tentang perbandingan berbalik nilai. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 30 hari oleh 10 orang. Setelah bekerja 12 hari, pekerjaan terhenti selama 6 hari. Agar pekerjaan tersebut selesai tepat waktu, maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak. Nah, rumus cepat yang akan kita gunakan itu adalah pekerja mula-mula, pekerja awal, per pekerja tambahan sama dengan sisa waktu per waktu berhenti. Nah, jadi masukkan pekerja awal itu 10 orang per pekerja tambahan itu yang akan kita cari X, kemudian sisa waktunya itu 30 hari kurang 12 hari kurang 6 hari, jadi 30 hari kurang 18 hari itu 12 hari. 12 per waktu berhenti 6 hari. Nah, untuk mencari X itu kali silang, X kali 12 sama dengan 10 kali 6, jadi 10 kali 6 bagi 12 sama dengan 60 bagi 12 itu adalah 5 orang. Jadi pekerjaannya itu adalah 5 orang. Nah, rumus ini boleh kita hafal untuk menjawab soal perbandingan berbalik nilai.